Tak cukup hanya berbekal semangat, nyali yang kuat juga menjadi modal penting dalam upaya pendistribusian bansos menuju perkampungan Meru Betiri. Kondisi medan yang berliku dan penuh bebatuan terjal, ditambah juga jurang menganga di sisi jalan, memaksa iring-iringan kendaraan pengangkut logistik harus berjalan pelan dan ekstra hati-hati. Rute yang jauh dengan akses yang sulit ditembus membuat tim distribusi bansos Merah Putih baru tiba di lokasi sekitar 3 jam kemudian. Kendaraan melaju terseok hingga mogok di tengah hutan juga mungkin hanyalah sepenggal cerita untuk menggambarkan bagaimana gigihnya tim dalam mengemban tugas pengabdian. Namun perjuangan berat tersebut seolah terbayar dengan sambutan hangat masyarakat yang memang begitu merindukan uluran bantuan. Setelah masuk daripada pintu 1 pos Meru Betiri menuju pos kedua di puncak gunung itu sekitar 1 jam perjalanan juga. Namun itu kita tempuh dengan jalan yang sangat cukup ekstrim ya. Karena meskipun kita sudah menggunakan mobil kemampuan 4x4, ada juga yang sempat slip sehingga harus kita tarik. Nah, dari perjalanan pos kedua menuju desa Bandai Alit itu sekitar 1,5 jam. Dan itu lebih parah lagi untuk situasi dan kondisi jalannya. Sehingga kita harus berjalan sangat pelan sekali, tidak bisa dengan kecepatan tinggi untuk menghindari memang situasi jalan yang sangat berbahaya. Karena lokasi yang kita tempuh jalannya itu bersebelahan dengan tebing. Jadi sehingga kalau kita salah mengambil jalur, maka bahaya akan mengintai kita. Pak Parman, monitor 91. Monitor baru. Silakan berpegangan Pak Parman. Mengingat jalur bentar lagi curam turun ke bawah. Kita sampai di kampung tersebut kurang lebih jam 5 sampai di sana dan tidak bisa kita menggunakan kendaraan lagi. Karena dari lokasi terakhir kita harus jalan menuju kampung terdekat itu sekitar 1,5 kilo. Kita harus bisa berjalan kaki. Dan untuk bantuan sembako kita pun dibantu oleh dari masyarakat yang memang membantu kita. Setelah sampai di perkampungan, kami melaksanakan bakti sosial di sana kurang lebih ada sekitar 1 jam. Kenapa saya batasi 1 jam? Karena jam 7 malam kita harus sudah bisa keluar daripada desa tersebut. Karena kita tahu bahwasanya lampu penerangan di desa mereka itu masih sangat tradisional. Jadi masih menggunakan panel surya yang hanya bisa dinyalakan dari jam 5 sampai jam 8. Bu, kami dari Polres Jember, ada sedikit bingkisan, sembako, tapi mohon maaf ini saya kasih Mas dulu. Oke, dipasang dia dulu. Terima kasih Pak Polisi. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Respon pertama yang kami rasakan adalah bahwasanya mereka kaget kita datang ke sana. Karena memang sampai saat ini masih sedikit yang bisa mengakses ke kampung tersebut. Sehingga warga masyarakat yang tadinya di dalam rumah otomatis keluar rumah untuk melihat kita. Dan memang sudah kita siapkan ada bantuan sosial berupa sembako kepada mereka dan langsung kita salurkan kepada mereka.
Untuk kondisi perekonomian mereka kami lihat memang sangat kurang baik. Karena memang rata-rata mereka ini kan bekerja sebagai nelayan maupun berladang. Namun dengan situasi kondisi pandemi sekarang ini, daya beli masyarakat kurang sehingga untuk membeli hasil ikan dari mereka pun susah sekarang. Jadi mereka pun menyampaikan kepada kami bahwasanya dengan adanya kondisi COVID-19 ini semuanya berdampak Pak, termasuk kepada kami. Demikian juga untuk anak-anak kami yang biasa bisa jajan di warung terdekat, mereka sekarang tidak bisa jajan. Sehingga mereka pun merasa dengan adanya bantuan baksos dari kita berupa sembako sangat membantu untuk mereka. Bu, gimana selama PPKM ini gimana penghasilannya? Ya menurun Pak, gimana? Pantainya juga sepi ya? Iya juga sepi. Harga ikan kan juga menurun juga Pak. Ini dikasih bantuan sembako ini baru pertama atau sudah sering? Sering yang dulu kalau ada longsor itu pernah dikasih sumbangan sembako juga. Selama PPKM ini belum? Nggak pernah, cuma sekali ini. Setelah kami melihat memang di sana bukan hanya warga masyarakat dewasa saja, tapi juga ada kaum lansia. Ya sedikit banyak kami berbicara kepada mereka, mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada kami sehingga bisa sampai ke desa mereka. Memang selama ini tidak banyak yang bisa sampai ke sana untuk memberikan bantuan. Harapan dari mereka adalah selain hanya daripada bantuan sembako, juga memang mereka meminta kepada kami supaya bisa membantu terus sampai pandemi ini selesai. Terus terang hati kami ini menangis Pak, sedih. Kami beserta teman-teman yang lain juga merasakan kesedihan yang mereka alami. Jadi tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, namun kami berjanji dalam hati kami bahwasanya nanti di lain waktu kami akan kesana lagi untuk membawa bantuan-bantuan yang lain. Setelah kami melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju pos 1, ada salah satu kendaraan kami yang terkendala pecah radiator. Sehingga memang kondisi yang sangat ekstrim memaksakan mesin itu kami genjot secara tenaga besar. Sehingga powernya terlalu berlebihan dan radiatornya menjadi pecah. Sehingga kami harus sama-sama mengevakuasi dari tengah hutan tersebut sampai ke pos 1 terdekat. Namun alhamdulillah bahwasanya kendala tersebut bisa kita atasi secara bersama-sama. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan selama ini bisa menginspirasi banyak orang. Tentunya inspirasi ini bukan hanya untuk kami sebagai polisi di Polres Jember, tapi juga bisa membangun rasa kemanusiaan teman-teman kita, baik yang ada di lingkungan kita maupun yang ada di lingkungan terdekat daripada orang-orang yang membutuhkan. Sedikit bantuan dari kita tentu sangat berarti buat mereka. Harapan kami ke depan bahwasanya dengan pandemi ini adalah memang kami mengharapkan juga supaya ini cepat selesai. Tapi dalam artian bukan menjadi tanggung jawab daripada segelintir orang, bahkan pimpinan saja, tidak. Tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Sama-sama kita saling mengedukasi bahwasanya COVID-19 ini memang sangat berbahaya. Pesan saya kepada masyarakat, tetap kita jaga diri kita sendiri dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang berikutnya adalah jaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi atau minum vitamin, serta berolahraga. Semoga ke depan kita bisa dilepaskan daripada COVID-19. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, hal kecil ini bisa menginspirasi untuk seluruh warga, baik yang ada di Jember maupun yang di luar Jember. Ayo, mari sama-sama kita jaga bumi Indonesia ini supaya bisa terbebas daripada COVID-19. Ayo, Jogo Jember! Pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Jogo Jember. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari setiap peristiwa.
Tak lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari paparan virus corona. Akhirnya saya Bribtu Sela Cynthia undur diri dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Jogo Jember, siap menjaga Jember. Resto Sultan, tempat yang cocok untuk bersantai bersama teman, pasangan, atau keluarga. Nikmati menu andalan kami, yakni nasi mandi dan nasi kebuli dengan harga spesial. Kami juga menyediakan berbagai menu masakan dan jajanan lainnya. Kunjungi kami di pertokoan Grand Tegal Besar Square, Kaliwates, Jember.